Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ma'atun Vero Yahya. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Bu Yahya. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 ya, mengenai materi bahaya kabut asap. Mari kita belajar bersama-sama, tetap semangat ya anak-anak. Apa kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019? Kebakaran ini telah menciptakan bencana kabut asap yang menyerang di beberapa titik daerah Indonesia seperti Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Bahkan sudah ditetapkan bahwa indeks pencemaran udara di titik daerah tersebut sangatlah tinggi, yang otomatis udara di daerah tersebut sudah tidak sehat. Mengapa udara menjadi tidak sehat? Hal itu disebabkan karena asap hasil kebakaran hutan bercampur dengan udara yang biasa kita hirup, dan asap kebakaran sendiri mengandung partikel-partikel halus yang dapat dengan mudah terhirup dan mengotori sistem pernapasan. Asap kebakaran sendiri mengandung yang pertama jelaga. Bu, jelaga itu apa ya? Nah, jelaga itu asap hitam yang keluar dari hasil pembakaran ya. Bila terhisap oleh saluran pernapasan, maka akan menyebabkan sistem pernapasan kita menjadi kotor. Nah, ini adalah jelaga ya anak-anak. Yang asap warna hitam itu adalah jelaga. Nah, selain mengandung partikel-partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat yang berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida, yang bila kita menghirup zat ini akan mengganggu kesehatan kita, baik pada orang sehat atau orang yang sedang sakit. Jika menghirup zat ini, kondisi kesehatannya pasti akan terganggu. Kemudian, apa saja ya bahaya dari kabut asap? Nah, yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan karena asap kabut tersebut. Yang kedua, menyebabkan alergi, peradangan, atau infeksi. Yang ketiga, bila ada orang yang sudah memiliki penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis yang kronik, maka jika menghirup kabut asap ini akan memperburuk penyakit tersebut, menyebabkan kerja paru-paru berkurang. Nah, jika kerja paru-paru berkurang, maka orang akan mudah kelelahan dan sulit untuk bernapas ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, menyebabkan orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah mengalami gangguan kesehatan. Nah, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia dan juga anak-anak. Kemudian, mengurangi kemampuan tubuh untuk mengatasi infeksi paru-paru. Poin yang selanjutnya, menyebabkan polusi air bersih, tanaman sayuran, dan buah-buahan jika mereka tidak ditutup. Jadi jika ada air, sayuran, dan buah-buahan tidak tertutup dan terkena kabut asap, maka air bersih tersebut dan sayuran dan juga buah-buahan akan menjadi kotor karena kabut asap tersebut. Lalu yang selanjutnya, memperburuk penyakit pernapasan. Jadi jika ada orang yang sudah memiliki penyakit pernapasan kemudian menghirup asap kebakaran, maka penyakitnya akan bertambah buruk.
dan kemudian menyebabkan mudah terjangkitnya infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disebut dengan ISPA. Nah, bagaimana cara melindungi diri dari bencana kabut asap apabila kita terjebak dalam bencana tersebut? Nah, yang pertama, kurangi aktivitas di luar gedung. Sebisa mungkin kita harus tetap berada di dalam rumah ya. Yang kedua, bila kalian memang terpaksa untuk keluar dari rumah, gunakanlah masker. Lalu yang ketiga, minumlah air putih yang banyak. Karena jika orang minum air putih yang banyak, maka debu dan partikel yang menempel di tenggorokan akan ikut larut dengan air, kemudian masuk ke sistem pencernaan, lalu terbuang bersama dengan kotoran. Jadi, jika terjebak dalam bencana kabut asap, harus meminum air putih yang banyak ya. Nah, itulah materi mengenai bahaya kabut asap. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.